Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Om Tori CH. Oke, Siap. kita kenalan dulu dengan Mas siapa ini? Perkenalkan ya, nama saya Aan Aprilianto Imat Sajaya. Panggilannya? Panggilannya Aan, panggil aja Aan ya. Mas Aan ini asli Jogja. Asli Jogja. Dari lahir sampai sekarang di Jogja terus. Oke, nah teman-teman, sekedar prolog aja ya, Mas Aan ini adalah seorang praktisi dari dunia otomotif tentang cat mobil, ya, tentang dunia cat mobil. Nah, kita ulas apa aja sih pengalaman yang Mas Aan punya ya. Nah, kita bahas sejarahnya dulu, Mas. Oke. Sejarah dari Mas berkecimpung di dunia otomotif itu apa sih, Mas? Awalnya dari mana? Awalnya ini ya Mas, kita flashback dulu ke belakang ya Mas ya. Oke. Aku itu dulu waktu SMP mau masuk ke SMA, itu pokoknya aku benci yang namanya otomotif Mas. Dulunya benci otomotif, jadi aku nggak pernah kepikiran sampai sekarang aku bisa masuk di dunia otomotif ini. Jadi dulu aku pengennya pokoknya aku mau di SMA gitu. Oke. Waktu itu pengen di SMA, tapi karena memang orang tua nggak mampu ya Mas ya, maksudnya nggak mampu. Kalau SMA itu kan nanti belum berbekal siap kerja gitu kan, biasanya harus kuliah gitu. Nah, orang tua kan nggak mampu finansial untuk kuliah. Akhirnya saya terpaksa masuk di STM, di SMK gitu, di STM. Akhirnya oke, saya masuk di STM mau gitu. Tapi kecuali otomotif gitu. Saya kecuali otomotif gitu. Nah, kebetulan aku sekolah di STM Pembangunan, itu aku pokoknya maunya di tambang. Di tambang. Di tambang. Kalau di sana kan persaingannya memang agak berat ya Mas ya. Nilainya pada tinggi-tinggi. Aku langsung masuk situ langsung udah peringkat bawah banget. Udah di peringkat bawah banget. Akhirnya sama kebetulan WKS wakil kepala sekolah itu ada itu Pak D saya sendiri. Itu tanpa rundingan, maksudnya tanpa rembugan gitu. Dia langsung nyabut berkas, langsung dimasukin di otomotif gitu. Jadi ya gitu awal mula kenapa saya bisa di otomotif. Di teknik dulu jurusannya teknik perbaikan bodi otomotif ya, jadi memang kerjanya juga langsung di otomotif juga. Kerjanya udah langsung di bodi otomotif, di cat. Jadi itu berapa tahun sih Mas pendidikannya? Pendidikannya kalau di STM Pembangunan itu 4 tahun. 4 tahun. Jadi 3 tahun itu aku di sekolah, kemudian habis itu kelas 4 itu aku langsung magang 6 bulan. Pertama dulu itu kayak OJT itu kayak sistemnya kayak PKL itu. 6 bulan, habis itu 6 bulan selanjutnya magang, habis lulus baru kontrak. Dulu sebenarnya juga nggak langsung masuk di ini ya, langsung di perusahaan itu nggak langsung masuk di situ. Dulu sebenarnya saya dari kelas 2 itu udah dikontrak sama perusahaan tambang. Dari otomotif ke otomotif ke tambang, tapi nanti cita-citanya udah ini toh. Tapi itu memang nanti dia di bagian mesinnya Mas. Di bagian mesinnya. Nah, di situ ketika saya udah masuk ke kelas 4 ternyata perusahaannya itu agak kolab ya. Jadi bilang dia bangkrut. Akhirnya saya terpaksa masuk di situ, di perusahaan itu. Udah kerja sama sekolah, jadi saya udah otomatis langsung masuk di situ. Berarti lulus langsung masuk? Masuk ke situ. Saya lulus itu tahun 2013. Berarti kalau sekarang 2020 berarti hampir 10 tahun. 7 tahun. Iya kan? 2013. Kecimpungnya? 7 tahun berarti. Sekolahnya? Sekolahnya dari 2009 ya berarti. Makanya. 2009 berarti udah hampir 10 tahun udah. Ya, itu. Hampir 10 tahun lah ya. 10 tahun. Langsung terjun ke otomotif gitu ya. Iya. Kalau saya itu emang dari kecil Mas. Dari kecil. Dari SD udah senang sama otomotif, tapi nggak bisa ngoprek mobil atau ngecat itu nggak bisa. Nggak bisa. Penggemar aja. Penggemar. Penikmat seni aja. Oke. Terus selama Mas berkarya di dunia cat mobil, pernah ngalamin gagal nggak sih Mas? Gagalnya ini dalam yang gimana? Ketika ngecat, gila ini susah gitu loh. Lecet gitu loh. Atau catnya gimana gitu. Kalau kita bicara soal cat, jadi painting. Jadi kalau untuk perbaikan bodi itu ada 2 kategori Mas. Ada yang khusus di bodinya, ada yang khusus di painting. Kalau di bodi itu dari dia mobil rusak sampai dia ngenteng
sampai dia nanti siap untuk didempul. Itu namanya sampai di body. Di body itu kemudian kalau penting itu dari mulai dempul sampai moles itu namanya penting. Nah, kayak gitu. Nah, kebetulan saya kan di bagian pentingnya ya Mas ya. Di bagian penting. Nah, kalau pernah gagalnya itu memang penting itu sebenarnya kita kayak moodnya ya Mas ya. Selama sebenarnya kalau kita sebagai profesional emang nggak boleh kayak gitu. Makanya dari itu bagaimana caranya kita ngatur moodnya gitu. Itu masalah tantangan terberat itu bagaimana kita ngatur moodnya kita gitu. Kalau moodnya jelek ya pasti kita manusiawi ya Mas ya. Jadi feelnya nggak dapet, kemudian otaknya juga nggak fresh gitu, akhirnya nanti hasilnya juga jelek. Kita bikin warna pasti pada belang-belang, kemudian kalau ngecat pada leleh, pada blorok kayak gitu sih Mas, biasanya kayak gitu. Berarti itu tentang seni Mas ya? Seni, betul. Oh, oke. Betul. Yang paling sulit itu berarti di mananya Mas? Paling sulit kalau saya sih itu ngatur mood. Ngatur moodnya? Ngatur mood. Tapi sebagai seorang profesional nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Tetap harus kita fokus. Harus apapun kondisinya kita harus menghasilkan yang bagus gitu. Oke, mungkin banyak sekali suka dukanya Mas ya. Betul. Tadi kita udah bahas sedikit tentang sulitnya di dunia cat ya. Ya. Nah, di sini kita udah ada 2 piala nih Mas. Oke. Ini adalah sebuah apresiasi sebenarnya, bukti ya Mas ya. Yeah. Coba diceritain dikit Mas. Ini piala yang ini dapat di perlombaan ini ya. Di perlombaan. Jadi 2013 itu saya masih sistemnya magang ya Mas. Waktu itu saya masih magang, tapi memang di perusahaan saya itu dia nanti 2 tahun sekali itu selalu ada perlombaan. Selalu ada perlombaan. 2 tahun sekali itu ada. Memang terakhir itu 2016 Mas, sampai sekarang belum ada karena memang kondisinya ya kayak di Covid dan yang lain sebagainya. Nah, ini ketika saya masuk di 2013 saya masuk, saya cuma lihat aja Mas. Lihat itu ada sebuah perlombaan gitu. Saya masih magang. Nah, di sana cuma buka tutup pintu spray booth aja. Buka tutup, tapi dari awal mulai kayak gitu jadi kayak membangkitkan semangat saya untuk saya pengen juara kayak gitu. Nah, mulai dari titik itu sebenarnya saya baru mulai mencintai otomotif Mas. Sebelumnya belum, saya nggak cinta otomotif. Tapi semenjak pengalaman itu saya buat jadi cinta otomotif itu. Nah, di 2013 itu ada perlombaan seperti itu, saya sudah termotivasi. Kemudian di awal mula 2013 akhir itu ada seleksi. Ada seleksi internal. Jadi nanti sistemnya dia dari Jogja diseleksi dulu, kemudian nanti dari Jogja ke Jogja Jateng, habis itu baru ke Indonesia gitu. Nah, dari internal sendiri itu saya udah pesimis dulu Mas. Itu kan saya masih kontrak, kemudian saya ngelawannya senior ya. Nah, tapi saya juga optimis, akhirnya alhamdulillah saya peringkat 1 waktu itu di internal. Di internal peringkat 1 di internal, kemudian saya dikirim mewakili Jogja ke regional. Ke regional, sebelum sampai ke regional saya dikirim juga ke Tangerang juga, itu ikut lomba juga. Tapi di sana memang saingannya agak berat-berat ya Mas. Di sana dapat peringkat 2 tapi nggak ada pialanya. Cuma itu kayak dari perlombaan bukan dari tapi dia cuma merek cat. Merek cat. Dari merek cat mengadakan demo gitu lah. Kayak training gitu, tapi training nanti ada perlombaannya gitu. Baru masuk di regional skill contest. Itu nanti di Jogja Jateng areanya. Alhamdulillah juara 3. Kemudian di 2016 ikut lagi, wakili Jogja lagi, dapat juara 2. Dapat juara 2. Gitu. Berarti indikator penilaiannya itu di mana aja sih Mas? Indikator penilaiannya gimana? Kalau untuk dapat pialanya. Iya. Jadi seleksinya panjang sekali Mas. Latihannya atau gimana? Yang diseleksi itu yang pertama dia nanti ada teori. Pasti teori. Tadi teori tertulis seperti itu, kemudian ada wawancara. Banyak juga ya. Ada wawancara, habis itu ada praktek. Prakteknya macam-macam Mas, waktu itu praktek seperti itu. Ada prakteknya nggak hanya ngecat Mas, tapi nanti ada nyusun warna, dia kejelian mata juga dicek kayak gitu, kemudian QC kayak gitu seperti itu. Jadi memang nggak cuma sekedar prakteknya aja yang dites,
Itu. Tapi memang sampai di perlombaan itu memang panjang ya Mas seleksinya, dari internalnya sendiri udah banyak peserta. Sebelum hari H perlombaan itu hari-hari sebelumnya itu udah ada seleksi. Jadi sekitar ada 40 ya. 40 peserta dari semua dealer se-Jogja Jateng. Itu nanti cuma diambil 8 yang akan di show up nanti di hari H gitu. Kayak gitu sih. Jogja Jateng 40 peserta. 40 peserta dari semua cabang. Berarti ini beda tahun atau? Beda tahun. Ini tahun berapa Mas? Ini 2016. 2016. Ini 2014. 2014. Yang terbaru yang ini berarti? Iya, yang terbaru itu sih. Nah ini memang kebetulan kalau nggak ada pandemi ini juga ada lomba juga. Kemarin udah seleksi awal. Tapi karena ada pandemi ini jadi ditunda dulu. Ditunda dulu. Mungkin nanti kalau udah pandemi dia pasti ini lagi. Ya, insya Allah. Lagi. Insya Allah. Oke. Nah ini Mas, kita masuk ke bagian bahasan inti sih yang pengen saya khususnya ya. Siap. Saya pengen tahu banget nih. Yang pertama mungkin jenis cat mobil ya. Teman-teman mungkin ada yang tahu nggak sih jenis cat mobil? Mungkin kalian bisa komen di bawah. Tapi saya mau nanya langsung sama narasumbernya, apa aja sih Mas jenis cat mobil yang harus kita ketahui gitu loh? Oke. Apakah ada base apa gitu? Saya kan masih awam ya kan. Baik. Kalau cat ya Mas, cat secara keseluruhan baik yang digunakan di mobil, di tembok juga, di mana itu sebenarnya secara garis besar itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Semuanya sama ya, cat mobil, cat tembok gitu. Beda. Oh, beda. Okay. 4 jenis ya. 4 jenis. Yang pertama itu namanya oxidation polymerization. Oxidation polymerization. Agak susah ya. Nah, itu oxidation polymerization itu dia nanti pengeringan catnya itu nanti menggunakan oksidasi. Okay. Oksigen di udara ini nanti dia memanfaatkan oksigen di situ. Itu biasanya dia digunakan di cat kayu. Tahu kan ya, cat kayu kayak gitu dia menggunakan itu. Kemudian 3 jenis yang selanjutnya ini yang digunakan di otomotif. Itu ada yang namanya solvent evaporation. Itu atau biasanya kita sebut satu komponen, cat satu komponen. Cat satu komponen. Itu biasanya digunakan di mobil-mobil lama. Kemudian yang kedua itu tuke atau 2K kalau bahasa Indonesia ya, 2K. Tuke. Atau 2 komponen gitulah, 2 komponen. Yang tadi satu komponen, yang ini 2 komponen. Terus yang ketiga itu heat polymerization. Yang ketiga heat panas. Heat polymerization atau biasa disebut cat bakar. Cat bakar. Nah, yang dari 3 ini dijelasin sekalian nggak? 3. Oh, ya. Yang 3 itu, yang pertama banyak ilmunya. Yang satu komponen itu bedanya sama yang di 2K sama di cat bakar. Itu bedanya itu cuma reaksi. Kalau yang si satu komponen itu dia tidak ada ikatan. Kalau di kimianya itu dia ikatannya cuma seperti ini Mas. Kalau satu komponen itu ikatannya seperti ini doang. Kalau yang di 2K sama heat polymerization dia ikatannya seperti ini. Dia saling mengikat. Namanya cross linking kalau kayak gini. Nah, kayak gitu itu nanti bedanya itu nanti ketika mobil dicas sama satu komponen sama 2 komponen, cara membedakannya itu kita menggunakan thinner biasa. Kemudian kita usap ke mobil. Kalau catnya itu luntur, itu berarti dia masih menggunakan satu komponen. Kalau nggak luntur dia berarti 2 komponen atau cat bakar. Gitu. Nah, soalnya itu perlu ya Mas kalau dicek. Soalnya kalau ketika ada cat satu komponen, di atasnya ada di cat menggunakan cat 2 komponen, itu nanti mengkorok. Jadi nanti catnya itu akan mengkorok-korok gitu. Jadi ngangkat semuanya kayak gitu. Jadi ini memang perlu dicek. Kalau yang ini Mas, kalau gitu. cat biasa yang kayak ada clear-nya itu maksudnya gimana sih Mas? Ada clear yang gimana? Misalnya kita ngecat ya, dan nanti ditimpa clear gitu. Itu cat apa namanya Mas? Itu nanti itu bukan tipe cat, itu namanya nanti jenis. Dia masuknya ke jenis. Jadi jenis cat itu nanti ada yang dan komponennya terbuat dari solvent, sama ada yang komponennya terbuat dari water atau air. Jadi nanti itu beda pembahasan gitu. Jadi tadi cat dasarnya gitu. Tadi keempat yang tadi itu tipe cat. Nah, kalau ini jenisnya itu nanti dilihat dari
penyusunnya, struktur kimianya ya. struktur kimia itu dia ada water base sama solvent base. Itu yang bedain. Itu yang di jenis atau di tipe? Ya, di jenis. Okay. Gitu. Okay. Dan kalau ini Mas, aku mau nanya, ada kayak warna doff, warna candy, metalik, warna itu maksudnya di mana sih Mas? Itu perbedaannya nanti dia di pigmen. Pigmen. Okay. Jadi cat itu yang digunakan, jadi komponen cat itu yang pertama kan ada pigmen. Ada pigmen. Pigmen itu nanti itu yang memberikan warna. Memberikan warna pada cat itu namanya pigmen. Bentuknya nanti serbuk, dia serbuk gitu. Dia sifatnya ngisi. Dia mampu mengisi gitu. Kemudian yang kedua itu resin. Resin itu nanti dia yang memberikan daya kilap, gloss, kemudian ada juga ketahanan solvent, ketahanan panas, kayak gitu, kilap gitu. Itu resin. Tapi resin sama solvent itu, resin sama pigmen itu nggak bisa jadi satu Mas. Dia kan kayak minyak sama air itu Mas. Dia nggak bisa jadi satu. Nah, dia jadi satu ketika dia ditambahi solvent. Nah, itu udah namanya solvent. Oke, mungkin kita masih agak bingung Mas. Agak bingung ya? Kita orang awam. Iya. Saya mau apa ya, kayak jadi mungkin saya kasih contoh merek cat lah ya. Merek cat. Boleh, Oke, silakan. misalnya Siken itu ada berapa jenis sih Mas? Maksudnya dari Mas bicara 3 hal tadi, ada nggak dalam Siken itu? Atau ada cuma satu aja? Semuanya ada. Semuanya ada. Dia ada yang di solvent base, juga ada di water base. Ada yang 2 komponen, juga ada. Sepertinya dia masih menyediakan juga yang 1 komponen. Masih ya? Sepertinya loh. Soalnya 1 komponen itu kan sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Soalnya dia kayak nggak tahan panas, terus mudah berubah warna seperti itu. Terus tadi masih soal water base itu bagian yang mana? Ya tadi pigmen sama resin nggak bisa jadi satu kecuali kalau dia ditambahkan solvent. Nah, ada obatnya. Tapi nanti juga ada satu lagi komponen namanya dia aditif. Aditif itu cuma kayak bahan tambah yang bikin kental, yang bikin awet, itu namanya aditif. Nah, kalau solventnya ini, ya dia yang membedakan di antara solvent base sama water base. Kalau di solvent base dia menggunakan solvent. Kalau dia di solvent itu campuran, solvent itu apa ya? Itu ya namanya solvent. Jadi, kau tahu thinner ya? Tahu. Thinner itu tersusun dari beberapa solvent. Solvent dijatuhin jadi thinner. Iya. Solvent itu nanti kalau disatuin nanti jadi thinner gitu. Nah, yang bedain antara water base sama solvent base itu nanti di penyusunnya tadi. Kalau dia nyampurnya pigmen sama resinnya itu menggunakan solvent, tapi kalau yang water base dia menggunakan aquades. Itu memang bedanya apa sih Mas? Bedanya yang secara kasat mata ya. Kalau di water base itu nanti nyucinya pakai air Mas. Di water base nyucinya pakai air. Kalau kita ngecat spray gun, kalau kita cuci itu kita menggunakan air biasa kayak kita nyuci piring gitu. Nah, kalau solvent base nanti kita menggunakan solvent. Iya. Itu secara kasat mata ya Mas. Tapi kalau ke dalamnya nanti pengencernya biasanya kalau solvent base pakai thinner. Kalau di water base nanti tergantung mereknya apa, dia namanya beda-beda. Kalau Siken tadi dia namanya aktivator. Kalau di DuPont itu namanya controller. Gitu beda-beda. Beda merek, beda nama biasanya kayak gitu. Biasanya paling sering orang pakai apa sih Mas? Kalau merek cat? Tergantung ya Mas kalau gitu. Kalau maksudnya apa? Water base sama solvent? Solvent. Solvent berarti main merek gitu ya. Tergantung sih Mas. Dia ada orang yang pengen hasilnya bagus ya dia nyari yang mahal-mahal. Kalau cuma yang yang murah-murah gitu. Terkadang kita masih bingung kapan sih mobil kita tuh harus dicat ulang gitu loh Mas. Apakah misalnya ketika dia lecet atau dibiarin aja nggak apa-apa gitu loh. Atau dia udah timbul karatnya atau gimana sih Mas? Oke. Kapan seseorang itu harus melakukan pengecatan ya ketika kendaraan mobilnya itu bodinya itu mengalami defect. Defect itu masih banyak hal ya Mas ya. Entah itu terjadi kecelakaan, baret, gores, atau hanya sekedar kerusakan di catnya itu sendiri. Cat itu juga bisa rusak. Tergantung pemakaian juga Mas. Kadang
ini ya Mas ya, aku sering melihat orang-orang itu parkir mobil Iya. di depan rumahnya, Di depan rumahnya. di depan rumahnya, kemudian nggak ada iup apa ya namanya, nggak ada, Ada kanopi lah gitu ya. ya, pokoknya dia di bener-bener di lapangan gitu, kemudian dia tutup pakai cover body, Oh. tahu ya, cover body, kemudian ada juga malah yang ditutup pakai terpal, pernah lihat ya? Pernah tahu. Nah, itu sebenarnya nggak direkomendasikan seperti itu. Mas lembab. Mending kalau di luar lapangan, mending bener-bener biarkan aja di luar lapangan gitu. Dia akan lebih tahan. Soalnya baik di posisi hujan maupun di posisi panas itu nggak bagus. Kalau di posisi panas nih Mas, nanti panas matahari itu akan terjebak di antara di dalamnya. Itu bikin nanti mengubah warna. Dia akan lebih menguning. Lebih menguning. Lebih menguning, terutama untuk warna-warna yang putih ya. Kalau punya kendaraan warna putih itu malah dia akan menyebabkan agak menguning. Itu namanya yellowing. Yellowing. Yellowing itu juga karena asap kendaraan bermotor juga bisa sih Mas. Tapi memang kayak gitu bisa menyebabkan juga yellowing. Kalau hujan itu bikin lembab. Bikin lembab. Semakin dia lembab maka dia akan semakin berjamur. Itu. Selain itu juga nanti kalau ada tetesan air yang masuk kemudian dia enggak dilap, itu nanti akan menyebabkan dia watermark. Watermark itu kayak bekas-bekas cat itu. Nah, kayak gitu. Jadi kapan harus melakukan pengecatan lagi ya kalau udah ada defeknya. Oh iya. Sama ada uangnya, ya kan? Berarti itu soal apa ya? Soal nggak ada yang urgent sih Mas ya sebenarnya. Nggak ada urgent. Tapi ketika dia udah karat sebenarnya gimana? Oh iya, kalau udah karat memang itu sebenarnya langsung dilakukan pengecatan aja karena memang karat itu kan dia sifatnya akan meluas ya, akan meluas juga akan membuat panel itu kropos gitu, kayak gitu. Semakin dia dibiarkan lama-lama, nanti panel itu bisa berlubang Mas. Kalau lubang itu udah gak bisa diperbaiki lagi, standarnya dia harus diganti. Oke. Gitu. Berarti harus direparasi. Ya? Bener. Jadi kalau udah kelihatan karat itu langsung diperbaikin aja. Dan Itu. ini Mas, saya mau tanya penasaran nih. Boleh. Mobil-mobil baru zaman sekarang itu jenis cat apa sih Mas? Oke, yang itu gini Mas. Tadi kan di awal tadi saya sebutkan ada cat bakar sama ada cat dua komponen ya. Dua komponen. Dua-duanya itu dia mempunyai cross linking atau ikatan antar molekul gitu. Nah, kalau di mobil baru di pabrik itu dia menggunakan cat bakar. Cat bakar. Cat bakar. Nah, kalau di dealer-dealer atau di bengkel-bengkel biasa, kalau kita melakukan repair ulang itu menggunakan dua komponen. Dua komponen. Gitu. Berarti kalau dua komponen itu apa ya Mas? Istilahnya kekurangan kelebihannya gimana? Oke. Kapan kita menggunakan dua komponen atau kapan kita menggunakan cat bakar mungkin ya? Oke. Cat bakar itu nggak bisa digunakan di lapangan seperti kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Di bengkel manapun nggak akan pernah ada cat bakar.